Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kenapa sih oli habis gitu ya guys ya. Kemarin di part 1 kita menjelaskan oli habis dari bagian luarnya. Nah sekarang kita akan membahas penyebab oli habis dari bagian dalam mesin nih besti. Jadi setelah kalian mengecek part-part yang ada di part 1, video part 1 kemarin semuanya aman, otomatis kalian harus melakukan pembongkaran mesin alias servis besar pada permesinan kalian. Dan oli mesin itu habis bisa disebabkan dari beberapa part yang ada di dalam permesinan. Mau tahu nggak? Jadi simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Part pertama yang menyebabkan oli gampang habis itu adalah dari blok ya guys ya. Nah blok ini adalah salah satu penyebab umum yang sering kali kita temukan di bengkel besti. Biasanya kalau nggak baret yang ngegentong. Nah baret ini bisa disebabkan karena pernah telat ganti oli atau filter oli nggak dibersihin. Dan sirkulasi oli bermasalah yang jadinya pelumasan pada blok piston kurang maksimal. Akibatnya apa? Ya tentu saja blok atau boringan kalian itu akan baret yang menimbulkan suara kasar dan oli masuk ke ruang bakar yang jadinya bisa bikin ngebul serta olinya tuh habis ya besti. Terus ngegentong alias kagak rata di boringannya juga jadi salah satu penyebab oli masuk ke ruang bakar. Hal ini disebabkan karena umur wajar pemakaian karena pergesekan antara piston dan boringan yang sudah terlalu lama. Hal ini bisa dirasakan ketika kalian melakukan pengecekan atau kalian raba pakai jari. Biasanya tuh ada terdapat permukaan boringan yang gak rata atau jendolan gitu ya guys ya. Nah ini tuh disebut gentong atau tidak rata. Hal ini juga bisa mengakibatkan oli masuk ke ruang bakar ya guys. Nah solusinya apa? Nah solusinya ini tuh berbeda-beda ya friend. Untuk motor-motor seperti Honda kayak Beat, CB, Supra kayak gitu-gitu. Terus kalau Yamaha tuh Mio Karbu, Jupiter dan lain sebagainya. Masih bisa dilakukan yang namanya quarter ya daddy. Quarter itu apa? Nah, quarter adalah oversize piston sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, boringan kalian tuh diratakan lagi dengan cara di oversize ya guys ya. Diameternya tuh diperbesar lagi si boringannya. Hal ini sering banget kita pakai buat motor-motor yang gua sebutin di atas. Kalau seandainya blok kalian tuh baret atau ngegentong. Jadi nggak perlu ganti blok baru ya guys ya. Terkecuali buat motor-motor seperti iRock, NMAX, Fiction, Mio M3, Mio 125, Mio Z, dan lain sebagainya. Kalau udah baret atau ngegentong harus diganti baru si bloknya. Karena memiliki bahan boringan diasil yang tidak bisa di quarter ya guys. Oke. Kita lanjut ke penyebab kedua, yaitu dari bagian pistonnya ya daddy. Nah piston ini juga ada hubungannya sama blok ya guys. Jika piston ikut baret, maka bisa mengakibatkan oli masuk ke ruang bakar, terus oli cepet habis dan ngebul juga tuh motor. Ya penyebabnya kurang lebih sama lah kayak blok. Kalau solusinya sih sebenarnya kurang lebih sama. Karena kalau di quarter udah pasti pistonnya baru. Karena quarteran menyesuaikan ukuran oversize si piston yang digunakan gitu guys. Misalkan, Bang, kalau bloknya kentong doang, ganti bloknya aja nggak apa-apa kan bang? Apa perlu ganti piston juga? ya langkah baiknya ganti sekalian ya guys ya. Karena jangan sampai kasusnya kayak Xeon FI yang satu ini ya guys ya. Kasusnya tuh ganti blok doang, pistonnya kagak diganti. Olinya gitu tetap naik ke ruang bakar. Dikarenakan pistonnya ternyata juga udah aus atau sudah usia. Hitung-hitung memperpanjang umur si mesin juga guys. Diganti aja lah pistonnya kalau udah bloknya itu baret ya guys ya. Bocil-bocil yang ngomong gitu doang mah apa-apa ganti, semua orang juga bisa. Bocah SD juga bisa. Nih Cil, gue kasih tahu, customer tuh maunya yang penting motor itu jangka panjang awet. Nah kalau mau awet, lu akal-akalin kayak gimana pun kagak bakal awet. Yang namanya part tuh pasti ada umurnya. Ya dek, makanya dilakukan pergantian baru tuh supaya apa? Supaya awet jangka panjang. Pemikirannya tuh seperti itu ya Dade. Kenapa kok kita mengganti part-part yang baru? Ya itu fungsinya. Oke lanjut.
kita ke bagian yang ketiga ya guys ya, yaitu ring piston nih besti. Nah, kalau seandainya ring piston udah aus, bisa mengakibatkan oli naik ke ruang bakar juga guys, yang nantinya bisa bikin oli mesin tuh berkurang ya guys ya. Nah, cara ngecek ring piston masih laik atau enggak tuh gimana sih? Kalian tuh bisa memasukkan ring pistonnya ke bloknya guys. Setelah itu didorong pakai piston. Nah, jika seandainya gap ringnya tuh longgar, coba buat melakukan pergantian dengan piston yang baru dan ukur kembali si gap ringnya ini dengan yang baru. Kalau gap ring pistonnya rapot, artinya kalian hanya perlu cukup melakukan pergantian pada pistonnya aja. Tetapi kalau seandainya gap ringnya masih tetap senggang dengan menggunakan piston baru, kalian harus melakukan quarter atau mengganti blok. Khusus blok yang nggak bisa di quarter ya guys. Nah, 3 tadi adalah penyebab-penyebab motor tuh olinya cepet habis dari bagian bloknya. Nah, selanjutnya yang keempat kita beralih ke bagian head ya guys ya. Nah, untuk di bagian head yang bisa menyebabkan oli itu menyusut, yang pertama bisa dari bos klep atau botol klepnya. Nah, jika kalian melakukan pengecekan pada bagian blok piston tuh aman, cobalah kalian beralih ke bagian head untuk melakukan pengecekan pada bos klepnya. Cara mengeceknya hanya perlu kalian tarik sedikit klepnya keluar. Habis itu digoyang-goyangin ya guys ya. Kalau digoyangin oblaknya parah, artinya kalian harus melakukan pergantian pada si bos klepnya ini. Nah, bos klep itu udah oblak ini biasanya disebabkan karena usia dan dapat mengakibatkan kebocoran kompresi, susah nyala dan oli mesin masuk ke ruang bakar seperti ngebul dan oli cepet habis. Bos klep ini adalah tempat di mana klep bisa pargoy dengan lurus. Nah, kalau seandainya oblak, ya akibatnya si bos klep ini kagak lurus gitu goyangnya. Jadi goyang-goyang ke kiri ke kanan gitu guys. Ya solusinya kalian harus melakukan pergantian pada bos klep ini ke tukang bubut andalan kalian. Contohnya jok latte. Oke lanjut, part kedua yang bisa bikin oli nyusut adalah seal klep ya guys ya. Nah, jika kalian melakukan pengecekan bos klep serta blok piston aman semua, biasanya hal umum yang terjadi adalah seal klepnya yang udah aus. Nah, seal klep ini diusahakan setiap melakukan servis besar harus dilakukan pergantian pada seal klepnya. Karena kan udah capek gitu guys, udah bongkar pasang mesin gak taunya pas nyala ngebul cuman gara-gara part kecil yang fungsinya ya penting lah hitungannya tuh. Padahal tuh fungsi seal klep untuk menahan oli yang masuk lewat celah-celah bos klep agar tidak masuk ke ruang bakar. Nah, kalau sudah aus biasanya lubang seal klep itu udah renggang gitu guys. Akibatnya oli mesin tuh masuk ke ruang bakar yang menyebabkan ngebul dan oli mesin otomatis berkurang lagi. Baik ya guys ya. Ya solusinya ya dilakukan pergantian pada seal klepnya aja. Ya elah harganya murah cil. 2 klep palingan G25 sampai 35 ribu. Kecuali 4 klep dah. Karena klepnya kan 4. Biasanya seal klep itu di kisaran harga 45 sampai 60 ribu gitu guys. Tergantung toko dan kualitas barang. Seal klep ini biasa kita pakai tuh Suzuki ya guys ya. Kita pede banget udah pakai Suzuki. Karena berdasarkan pengalaman kita, kualitas seal klep Suzuki ini paten. Dan dari dulu kita udah selalu pakai ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya guys ya. Ada 6 penyebab kemungkinan oli menyusut dari dalam mesin ya guys ya. Ada 6, 3 dari blok, 3 dari head ya guys ya. Oke, kurang lebih itu aja hal-hal yang mengakibatkan oli mesin berkurang lebih cepat dari biasanya. Dan kalau seandainya ada salah kata dan lain sebagainya harap dimaklumi ya adik. Karena hal-hal di atas yang biasanya sering sekali kita temukan. Kalau teman-teman ada masalah lain yang bisa bikin oli mesin cepat habis, komen di bawah saja. Kita sharing di bawah ya adik. Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gue lagi upload video Josh Gang Jospar gue. Nggak lu klik loncengnya, gue gedik lu. Thanks for watching dan salam Josh Gang Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.